Selamat sore, pemirsa. Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai sebesar 6,5% hingga 10% hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD atau non-parlemen. Sementara ambang batas pengajuan cakada dari parpol dengan kursi di parlemen mengikuti aturan lama yakni 20 hingga 25%. Tim ahli balik DPR Widodo menyampaikan partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan mengikuti putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang terbaru, di mana syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon, yaitu memperoleh suara sah dari 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah pemilih tetap di tiap provinsi. Sementara itu, aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, di mana partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Yang mungkin dikeluarkan itu yang harus kita cek ulang juga. Dalam kelompok tim perubahan substansi, ada usulan baru berkaitan dengan perubahan pasal 40. Menyikapi dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ditetapkan beberapa waktu. Ini dim baru, Bu. Ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Titik 2, ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Terima kasih Pak Widodo. Ini sebenarnya kan mengadopsi putusan MK yang mengakomodir partai non-parlemen bisa mencalonkan kepala daerah. Jadi sudah bisa mendaftarkan juga ke KPU yang sebelumnya tidak bisa. Bisa setuju ya? Pemirsa, Badan Legislasi atau Balik DPR juga sepakat membentuk panitia kerja atau panja revisi Undang-Undang Pilkada untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi. Apa alasannya? Kami sekarang bergabung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenitia di Gedung DPR Senayan, Jakarta untuk mengetahui informasi selengkapnya. Nurul, apa alasan yang dikemukakan DPR untuk membentuk panja RUU Pilkada ini? Nurul? Ya, Kania dan juga pemirsa, untuk pembentukan panja RUU Pilkada ini memang dibentuk untuk merespons putusan MK yang baru disahkan kemarin. Yang mana panja ini dibentuk untuk mempercepat pembahasan untuk RUU Pilkada soal persyaratan pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Dan anggota panja ini ada 40 anggota totalnya, dan nantinya harapannya pembahasan RUU Pilkada ini dapat diselesaikan secepatnya pada tingkat 2 dan dapat segera dibawa ke sidang ke dalam rapat parlemen dalam waktu dekat. Kania dan juga pemirsa, panja RUU Pilkada ini tadi pada rapatnya sepakat bahwa untuk batas minimum usia pencalonan kepala daerah ini ada diatur pada merujuk ke putusan MA, yang mana putusan MA ini mengatur untuk calon kepala daerah tingkat provinsi ada di usia 30 tahun dan juga untuk kepala daerah tingkat kabupaten kota di usia 25 tahun pada saat pelantikan. Dan putusan MA ini juga merujuk kepada PKPU atau Peraturan KPU RI nomor 9 tahun 2020. Dan putusan MA ini berbeda dengan putusan MK yang baru saja disahkan kemarin, yang mana untuk putusan MK mengatur untuk usia minimum calon kepala daerah ini 30 tahun untuk calon kepala daerah tingkat
provinsi dan 25 tahun untuk calon kepala daerah tingkat kabupaten kota pada saat sebelum KPU menetapkan sebagai calon. Selain batas usia minimum, putusan MK ini yang kemarin disahkan MK ini juga mengatur soal ambang batas pencalonan kepala daerah yang ini juga sedang dibahas pada rapat panja RUU Pilkada, yang mana balik ataupun panitia kerja RUU Pilkada ini menolak putusan MK soal ambang batas pencalonan Cakada, yang mana sebelumnya ini mengatur soal syarat ambang batas ini 20% kursi di DPRD provinsi dari hasil Pileg 2024 atau total 25% dari total suara sah. Dan MK kemarin mengatur syarat ambang batas ini diubah didasarkan pada daftar pemilih tetap setiap ataupun masing-masing daerah. Dan tadi balik melalui panja RUU Pilkada sepakat bahwa ambang batas minimum ini minimum suara yang diusung Cakada hanya berlaku bagi partai non parlemen saja, sedangkan untuk partai parlemen tetap berada pada undang-undang Pilkada yang awal. Dan juga tadi yang menarik adalah Kania dan juga pemirsa, pada saat rapat Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Badroi mengklaim bahwa mayoritas fraksi ini menyetujui bahwa putusan ini mengacu pada putusan MA. Namun padahal tadi pada saat rapat yang baru mengeluarkan ataupun memberikan pendapat ini baru 2 fraksi saja. Kania. Ya, Nurul, prosesnya berjalan begitu cepat. Apakah memungkinkan DPR untuk menggelar rapat pengambilan keputusan pada malam hari ini? Apa yang Anda dengar? Ya Kania, dari informasi yang kami dapatkan memang tadi setelah balik ini membentuk panja, terus juga tadi sudah menggelar rapat sinkronisasi dan saat ini masih menggelar rapat juga untuk mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi, dan nanti pada pukul 7 malam nanti dijadwalkan akan ada rapat putusan pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada, dan nanti hasil pada pukul 7 malam nanti akan dibawa pada rapat parlemen yang akan digelar besok 22 Agustus 2024 pada pukul 9.30. Untuk sementara itu kan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.